Ada cerita Ustadz di dalam kajiannya ditanya oleh pengikutnya. Ditanya bla 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 bla, Ustadz tersebut menjawabnya, berarti yang tanya Allah, yang menjawabnya juga Allah. Kalau pemahamannya demikian, itu apa? Tidak menyelisihi sifat maha berilmunya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keduanya mengaku dapat menyatu, mengapa harus tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kata manunggal menyesatkan atau merusak iman. Kalau yang berkata orang tertentu dan yang mendengarkan tahu maksudnya, mungkin tidak akan merusak imannya yang mendengarkan. Akan tetapi bila didengar orang yang tidak tahu maksud yang diucapkannya, akan merusak imannya yang mendengarkannya. Karena juga tidak ada dalam sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan maha menyatu dengan makhluknya atau maha dekat dengan makhluknya. Akan tetapi ayatnya memang menyebutkan dekat dan lebih dekat dari urat nadi. Akan tetapi untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh ditelan mentah-mentah dan hanya iman satu sisi ayat saja. Karena semua ayat Al-Quran itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan apakah mungkin perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang tidak sesuai fakta yang ada atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya? Sedangkan kesepakatan para alim ulama bersepakat bila ingkar satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim. Kata manunggal itu hanya bagi yang mengimani ayat Allah dekat saja dan ingkar sisi ayat Allah di atas atau di atas arsy. Secara global ayat ketuhanan memang hanya ada dua sisi ayat tersebut dan itu menjadi dalil. Akan tetapi yang sebenarnya itu ayat yang menunjukkan sifat maha tinggi, maha menyempitkan semua makhluknya, dan sifat yang lain sampai ke 99 sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ayat secara global itu diimani satu sisi ayat saja, yang berarti secara otomatis yang hanya iman sisi ayat Allah di atas saja, mereka menambah sifat maha atas dan itu tidak disebutkan di sifat ke-99 yang ada. Begitu juga yang imannya hanya iman satu sisi ayat Allah dekat saja, secara otomatis menambah sifat maha dekat atau maha menyatu juga. Ini tidak disebutkan di sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata manunggal itu menyesatkan, itu faktanya. Banyak yang setelah merasa ma'rifat kepadanya, mereka merasa tidak lagi berkewajiban sholat lagi karena dipahami telah menjadi satu dengan Tuhannya. Yang demikian itu kami rasa belum ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai dengan yang diajarkan para nabi, yang merasa dapat manunggal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang memahami Nabi Muhammad, Nur Muhammad, ruhnya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri, serupa tauhidnya tetangga, dalam kurung menyesuskan dirinya sendiri. Yang demikian ini banyak buktinya di grup-grup di medsos. Kalau ingin membuktikan, ikuti grup makrifat atau sejenisnya. Untuk yang merasa makrifat, kami di sini hanya mengingatkan dan cuma menggugurkan kewajiban kami. Diterima, hamdalah. Tidak diterima itu urusan pribadi kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua alam ini untuk saudara-saudari kami seanak cucu Adam. Imani kedua sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik dan ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, karena kedua sisi ayat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingkar satu sisi ayat, mereka tidak beradab terhadap pencipta semua dalil. Ada cerita Ustadz di dalam kajiannya ditanya oleh pengikutnya, ditanya bla 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 bla, Ustadz tersebut menjawabnya, berarti yang tanya Allah, yang menjawabnya juga Allah. Kalau pemahamannya demikian, itu apa? Tidak menyelisihi sifat maha berilmunya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keduanya mengaku dapat menyatu, mengapa harus tanya? Dan bila dicermati, kalimat yang terlontar dari Ustadz tersebut berarti Allahnya Ustadz tersebut ada banyak atau lebih dari satu. Kami rasa itu sama, hanya korban merasa telah ma'rifat akan tetapi tidak paham dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya atau yang sesungguhnya, dalam kurung ma'rifatnya cuma prasangkanya. Karena orang yang tidak dapat membedakan itu termasuk orang yang menyamakan. Sedangkan sifat zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat zat-Nya semua makhluknya itu berbeda, perbedaannya 180 derajat. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.